Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Kajiannya langsung loncat ke rukun iman yang keenam ya. Kita pakai kisah sebuah hadis. Hadis pertama dalam Sahih Muslim, Kitabul Iman, bab iman. Ada seorang tabi'in artinya murid sahabat, tidak bertemu Nabi, bertemu sahabat Nabi, namanya Yahya ibn Ya'mar atau Ya'mur. Yahya ini qadhi di daerah Basrah, tapi dia asalnya dari kota Marwa ya, daerah di Khurasan. Yahya di Basrah mengalami tantangan dari umatnya. Apa tantangannya? Kalau sekarang kita sebut liberalisme, liberal. Pernah dengar ya? Orang-orang yang menganut kebebasan dalam agama. Di zaman itu kelompoknya tidak disebut liberal. Di zaman itu disebut Qadariyah, kelompok yang menolak takdir. Namun mereka yang berbicara itu pinter-pinter. Kayak sekarang yang anti takdir itu sekolahnya tinggi-tinggi, ngomongnya cerdas, menarik ya. Sama, di zaman itu juga sama. Bahkan mereka yaqra'un al-Quran, hafiz Quran, lakin yaquluna la qadar. Mereka mengatakan nggak ada itu takdir, takdir kita yang tentukan, gitu kata mereka. Karena mereka jago debat, ahli diskusi, maka sahabat Nabi yang masih tinggal di Madinah dikejar, dicari oleh ulama-ulama tabi'in, termasuk Yahya bin Ya'mar, menanyakan kasus orang itu hukumnya gimana, status iman orang itu bagaimana, status Islamnya bagaimana. Maka dari Basrah itu di Irak, musim haji mereka berangkat ke Makkah. Sampai di Makkah diskusi dengan temannya namanya Humaid bin Abdurrahman. Apa kata Yahya kepada Humaid? Hei Humaid, lau laqina ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu teksnya dalam Sahih Muslim. Seandainya kita bisa dapat ketemu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tanyakan perihal apa yang terjadi di kampung kita. Waktu itu beruntung masih ada sahabat Nabi ya, sedangkan sahabat Nabi sudah banyak yang wafat dan mereka menyebar di mana-mana. Ini perlu diketahui Bapak Ibu Saudara ikhwan akhwat fillah, para sahabat itu tidak ngendon ya, tidak hanya diam di Madinah. Mereka nyebar. Ada yang pergi ke Turki, Abu Ayyub Al-Ansari. Ada yang pergi safar ke Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan balik kembali. Maka yang kuburan di Cina itu bukan kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi mungkin keturunannya atau siapa yang orang yang sama dengan namanya. Bahkan mungkin ke negeri kita, cuma kita tidak tahu. Maka saat itu susah mencari sahabat Nabi kecuali musim haji. Kenapa? Mereka pada menyebar, tidak hanya di Makkah dan Madinah. Karena itu musim haji, ternyata di dalam masjid ada seorang sahabat bernama Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Jadi anak dari Umar, masih hidup. Ketemulah dua orang ini, satu bagian kanan, satu bagian kiri. Si Humaid kayaknya diam, tapi matanya mengisyaratkan, kamu aja yang nanya. Maka Yahya, seorang qadhi di Basrah, bertanya kepada Abdullah bin Umar, atau dikenal dengan Ibnu Umar. Wahai Abdullah bin Umar, beliau punya kunyah, julukan Abu Abdurrahman, karena anaknya yang paling besar bernama Abdurrahman. Maka lafaz Abu itu bukan lafaz dari Islam Pak, tapi memang sudah dari zaman sebelum Islam sudah ada. Itu bukan tradisi kenabian. Cuma Nabi, karena Nabi orang Arab, maka Nabi menggunakan istilah itu, Abul Qasim ya. Jadi apakah sunnah menggunakan Abu? Tergantung bahasanya apa.
Kalau saya misalnya Abu Hisham, wahai Abu Abdurrahman, di kampung kami ada orang yang yaqra'un al-Quran, ahli ibadah, cerdas, lakin yaqulun, ya, mereka mengatakan la qadar, mereka tidak percaya kepada takdir. Apa jawaban Ibnu Umar? Saksikanlah wahai Yahya, wahai Humaid, inni bari'un minhum, aku terlepas dari status iman mereka. Tapi ini bukan mengkafirkan, ya, ini mengatakan melepaskan. Mereka nggak ada urusan sama akidah kita, akidah mereka sudah menyimpang. Wahum bura'atun minni, akidah mereka juga terlepas, terpisah dari kami. Lalu beliau mengatakan, seandainya kalian anfaqtum, berinfak seberat emas gunung Uhud, bukit Uhud. Kalau kita punya bukit dekat-dekat sini, itu bukitnya seberat itu, kita punya emas dan kita infakkan semua, dan tidak akan diterima sampai kita percaya kepada takdir. Lalu Ibnu Umar bercerita tentang datangnya Jibril alaihissalam dengan baju yang sangat putih, rambut sangat hitam, datang kepada Rasulullah SAW dengan rupa seseorang. Ini bukti bahwa Jibril itu sering datang, Mbak, dan bisa dilihat oleh manusia biasa. Ibnu Umar lihat kok, Umar juga lihat, sahabat-sahabat yang lihat. Pakai baju sangat putih, rambutnya sangat hitam, lalu duduk di depan Nabi SAW. Abdullah bin Umar bercerita tentang ayahnya. Apa kata ayahnya? Orang itu tiba-tiba bertanya, ya Muhammad, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan itu kiamat? Pertanyaannya 4, bahkan 5, ya, tanda-tanda kiamat. Maka kita ambil saja bagian yang kedua, karena ini berkaitan dengan yang kedua. Apa itu? Al-iman. Apa itu iman? Dijawab oleh Nabi, kamu percaya antu'mina, kamu percaya membenarkan adanya Allah yang Maha Esa, malaikat. Malaikat itu bahasa Arab, itu plural, jamak dari malak. Tapi bahasa Indonesia, malaikat itu kayaknya satu, ya. Kalau kita sebut malaikat banyak, malaikat-malaikat, ya, atau para malaikat. Padahal dalam bahasa Arab, malaikat itu sudah banyak. Kalau satu malaikat disebut malakun. Kemudian kepada kitab suci, para nabi, hari kiamat, dan terakhir antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang akan jadi pembahasan kita. Kau percaya kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik atau buruk. Itu hadis pertama dalam Sahih Muslim Kitabul Iman. Di hadis berikutnya yang cerita bukan Ibnu Umar, yang bercerita Abu Hurairah. Ketika sampai di bab iman nomor 6-nya, dia jawabnya lebih ringkas. Kalau tadi bagaimana? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau mempercayai takdir baik dan buruk, bahwa itu ketentuan Allah. Sedangkan di riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, antu'mina bil qadari kullih, kau percaya kepada takdir semua, tidak disebut baik atau buruk. Nah, saya lebih senang lafaz yang kedua ini. Nah, langsung kita jelaskan apa ya sebenarnya yang disebut takdir. Apa yang disebut takdir? Takdir dari kata qaddara yuqaddiru takdir, takdiran, ya. Namun di hadisnya antu'mina bil qadari. Apa arti qadar? Ukuran, ketentuan. Apa yang Allah sudah tentukan dalam ilmunya, nah ini yang disebut takdir. Allah itu sebelum kita lahir sekarang, Allah sudah tahu belum bahwa kita akan duduk pagi ini di sini? Nah, ilmu Allah itu yang disebut takdir. Ilmu Allah mengenai apa yang terjadi pada kita. Kalau begitu kita perlu tahu nggak? Perlu tahu nggak mengenai takdir Allah, rahasia Allah? Perlu tahu nggak? Nggak perlu, maka cukup antu'mina, kamu percaya. Jadi percaya itu beda dengan tahu. Kalau ada orang mau cari-cari tahu takdir, dia sudah melanggar bab iman.
atau menolak takdir. Oh, lebih bahaya lagi. Biasanya orang yang menolak takdir itu salah paham. Salah pahamnya apa? Masa Allah berkehendak buruk kepada hambanya? Nah, kelompok yang mengatakan tidak ada takdir itu bernama Qadariyah. Apa namanya? Beda dengan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah tarekat Sufi, Qadiriyah pengikut Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Qadariyah penolak qadar, penolak takdir. Sudah bisa paham di situ? Ya. Jadi jangan disebut tarekat Qadariyah, keliru ya. Karena yang ada tarekat Qadiriyah. Adapun dalam bab akidah disebut dengan Qadariyah. Apa kata Yahya ibn Ya'mar dalam hadis tadi yang pertama? Awwalu man takallama fil qadar. Yang pertama kali mengkritisi bab takdir itu di Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Tahu Ma'bad al-Juhani? Ma'bad al-Juhani ini konon pernah ngaji kepada Al-Hasan Al-Basri bersama dengan Wasil ibn Atha dan Amr ibn Ubaid, tapi mereka kemudian bertiga menolak ada takdir. Siapa gurunya? Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri pun kemudian menolak mereka. Makanya kemudian dalam sanad akidah orang Mu'tazilah tidak disebutkan Al-Hasan Al-Basri sebagai gurunya, tapi langsung Wasil bin Atha, Ma'bad Juhani itu mengambil dari Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, yaitu anak Ali yang lain dari Fatimah, selain Fatimah ya. Bapak saudara makan Allah. Lalu kalau takdir itu ilmu Allah, kenapa kemudian orang banyak bahas? Kenapa orang pengen bahas? Itulah masalahnya. Karena emang kita penasaran apa yang mau kejadian besok hari. Penasaran nanti jodohnya siapa, nasibnya bagaimana, semuanya kita penasaran. Seandainya takdir itu dibeberkan, maka tidak akan ada usaha. Orang nggak mau usaha apa, nggak mau survive. Lalu untuk apa takdir itu cukup diimani? Nah, sebelum diimani dulu, kita coba lihat. Sebenarnya apakah orang-orang Mu'tazilah tadi, Qadariyah tadi tepat memahami mengenai takdir? Apa takdir bagi mereka? Takdir itu ketika sang hamba itu dianggap total, jadi fatal, fatalis. Saya ini tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang buat. Kayaknya benar ya, kayaknya benar, tapi itu salah juga. Ini yang ditolak oleh mereka. Nah, kelompok yang mengatakan ini disebut Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah itu kelompok pengikut Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini mengatakan al-insan majburun. Manusia itu tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dipaksa oleh Allah. Maka kalau ada orang maksiat, itu dia maksiat karena Allah yang menggerakkan dia. Kalau ada orang minum khamar, wah itu kehendak Allah, gitu. Jadi dia menyalahkan Allah. Kejadian itu membuat Ma'bad al-Juhani membantah. Maka muncullah akidah Ahlus Sunnah, mau meluruskannya. Belum lagi ada orang putus asa di luar sana. Apa kata mereka? Saya kok hidup sial terus, susah terus, ya, buruk terus. Nah, orang-orang ini kebalikan dengan orang yang sukses mulu. Apa kata si sukses seperti Qarun? Ini usahaku. Nah, Qarun itu kalau boleh disebut orang yang menolak takdir pertama kali yang disebutkan di Quran. Kenapa? Ketika dia sukses berhasil, dia mengatakan ini bukan anugerah Allah, ini susah payahku. Nah, ini bedanya ya. Maka dibantah oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, dalam hal ini saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Takdir itu sebenarnya baik buruk atau baik buruk itu persepsi kita. Ini contoh. Kalau saya punya toko,
Bapak ibu punya toko, kita samping-sampingan. Ketika toko bapak ibu laku, itu bagi saya baik atau buruk? Tergantung persepsi, Pak. Toko saya sepi, toko bapak ibu ramai. Itu takdirnya baik apa buruk? Takdir siapa yang lagi baik? Takdir bapak ya? Takdir saya lagi kurang baik. Itu menurut kalau itu yang dimaksud takdir baik buruk, itu salah faham. Ya, itu salah faham. Berarti kata baik buruk itu bukan menurut Allah, tapi menurut makhluk. Contoh pertama. Contoh kedua, biar gampang, Pak, biar tenang hidupnya, biar gak buruk sangka kepada Allah. Ada yang dokter gak? Atau orang kedokteran? Kalau saya sakit, itu buruk bagi saya, benar gak? Baik bagi siapa? Dokter. Bagi orang yang kerja di rumah sakit, bagi perawat, bagi yang jual obat, bagi yang ngantar kita ke rumah sakit, benar gak? Tapi bagi keluarga yang sakit, itu dianggap musibah. Baik menurut dokter atau pekerja kedokteran, tapi buruk menurut. Oke, berarti masalah baik buruk di mana? Persepsi, ya. Persepsi, Pak. Saya berjodoh dengan gadis cantik. Teman saya sedang sama gadis itu, makan hati dia. Maka itu takdir baik bagi saya, takdir buruk bagi dia. Kalau itu yang disebut takdir baik buruk, terlalu naif kita ya. Namun jika itu yang disebut takdir baik buruk, maka wajar Abu Hurairah menyebutkan hadisnya, antu'mina bil qadari kullihi. Kamu percaya takdir semua, tidak disebut baik dan buruk. Sedangkan Ibnu Umar mengatakan, kamu mempercayai takdir baik atau buruk. Kalau saya lagi sakit, tadi gimana? Itu buruk bagi saya, baik bagi dokter. Tapi apakah semua sakit itu buruk? Enggak juga, ya. Banyak sakit itu baik, Pak. Maka Nabi memberikan sebuah penjelasan, minimal ada 2 hadis. Apa kata Nabi? Ya ajaban li amril mu'min. Sungguh ajib, sungguh luar biasa, menariknya, uniknya nasibnya orang beriman, keadaannya orang beriman. Kenapa? Ini pada beriman kan semua? Ya, beriman kan nih? Ya. Jawab yang kenceng dong. Beriman kan nih? Oke, kayaknya lemes nih, belum makan nih ya. Belum juga musim Ramadan. Nabi mengatakan, kalau mukmin in asabahul khair syakar. Apa yang menarik dari kalimat ini? Ternyata musibah itu dalam bahasa Indonesia kan musibah buruk semua. Tapi dalam hadis, dalam Al-Quran, musibah itu ada baik dan buruk. In asabahu khairun. Jika dia dapat musibah kebaikan, tuh. Apa arti musibah? Musibah bahasa Arab, sesuatu yang mengenai kita atau sesuatu yang kita alami, itu disebut dengan musibah. Jadi nggak mesti buruk. Dalam bahasa Arab, kata musibah tidak mesti buruk, tapi dalam bahasa Arab belakangan baru disebut buruk, masaib, musibah. Tapi dalam mustalah Quran, musibah belum tentu buruk. Dalam mustalah hadis, dalam istilah-istilah kenabian, bisa jadi musibah itu baik. In asabahu khairun atau al khairu. Jika dia dapat musibah kebaikan atau jika dia ditimpa kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur. Orang mukmin itu imannya dibagi 2, Bapak Ibu. Satu syukur, satu sabar. Kalau dia enak terus, imannya baru separuh. Maka perlu ada penyempurnaan iman. Bagaimana caranya? Allah kasihlah musibah keburukan. Maka dikasih in asabahu syarr, jika dia mengalami keburukan, sakit, rugi, ya, makan hati, ya. Benar ya? Bang Danu makan hati nggak? Ketika itu terjadi, ngambek,
ya, sedih, gagal, apapun itu yang menurut kita tidak nyaman disebut syarrun, musibah, keburukan. Sabara, maka dia bersabar. Pilih mana? Senang bersyukur atau susah sabar? Rata-rata kita pilih senang bersyukur, ya. Berarti belum siap imannya sempurna. Ya, kalau mau siap imannya sempurna, Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah, setiap hari kita akan mengalami baik dan buruk. Setiap hari. Maka tidak ada jalannya kecuali dua. Jika baik, syukur. Jika tidak baik, sabar. Baru sempurna imannya. Mengenai sabar itu, tidak mesti sabar itu kita mengalami keburukan. Tapi sebelum keburukan kita alami, maka Allah ajarkan kita untuk hidup susah. Maka nanti beberapa hari ke depan kita akan puasa. Untuk merasakan kemiskinan nggak perlu jadi miskin, cukup puasa. Maka kita bersyukur di malam harinya, bersabar di siang harinya. Nah, kembali ke kata sabar tadi, kata qadar tadi, ya. Nabi SAW mengajarkan takdir itu sederhana aja, ilmu Allah udah selesai. Nah, apa di hadis lain? Seandainya, ya, lau ijtama'a qaumun, seandainya sekelompok orang berkumpul, ala ayyan fa'uka, ya, ingin memberi manfaat kepadamu sesedikit pun, sesuatu pun, secuil pun, syai'an, ya, maka mereka tidak akan sanggup, layyan fa'uka, mereka tidak akan sanggup memberi manfaat bagimu, illa ma kataballahu lak, kecuali yang Allah telah kataballahu lak, tetapkan bagimu. Nah, dalam akidah Ahlussunnah, Allah itu berkehendak sesukanya, meskipun menurut kita itu buruk, maka disebutlah takdir buruk dan takdir baik. Tapi di sisi Allah semuanya baik. Nah, kembali ke yang tadi, kalau ada orang sakit, itu buruk bagi siapa yang sakit, tapi bagi dokter. Jadi takdir itu turun brek satu, itu baik semua. Coba kalau nggak ada orang sakit, Pak, fakultas kedokteran itu jadi fakultas sial, ya, fakultas kutukan. Tapi hari ini kan semua kita pengen anaknya mungkin 1, 2 atau yang sudah punya anak nggak kedokteran pengen menantu dokter, ya kan? Kenapa? Karena kesannya orang yang bekerja di kedokteran atau dokter punya fulus banyak, kan begitu. Jadi kita ini mengukur kebaikan itu udah keliru. Bagi kita baik itu duitnya banyak, sehat-sehat terus, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nabi SAW ketika mengatakan, jika orang mukmin itu ditimpa keburukan, dia bersabar. Wasabru khairul lahu, sabar itu baik bagi dia. Artinya musibah itu sebenarnya tetap baik bagi orang yang dapat musibah. Sebenarnya tetap baik, Pak. Saya yakin nih di antara Bapak yang hadir ini ada yang asam urat, ya, ada yang kolesterol, ada yang hipertensi, ya enggak? Ada yang sakit gula, ada yang sakit dompet, ya, macam-macam. Semua itu kita salahkan Allah atau salahkan diri sendiri? Nah, maka dalam bab takdir kita percaya bahwa Allah pasti punya rencana baik. Namun persepsi kita yang berubah. Maka ada adab. Ketika Nabi Khadir, ya, bukan Nabi Khidir, di Quran itu Khadir atau dalam hadis Khadir, ya, Nabi Khadir dalam bahasa kita Khidir membunuh dan melobangi kapal, ya, dan kemudian menegakkan tiang rumah. Nabi Musa bertanya 3 kali dan mengingkari. Membunuh orang itu baik atau buruk? Kapal dibolongin itu baik atau buruk? Buruk. Buruk terlihat oleh kasat mata. Cuma buruk nggak di sisi Allah? Kita cek, ya. Akhirnya Nabi Khadir cerita,
Nah, ini kita ambil satu aja, yang kapal ya, yang kapal. Kenapa aku melobangi kapal? Karena jika aku tidak lobangi, para nelayan akan pergi berangkat bekerja ke laut, sedangkan di tengah laut sedang ada perompak yang membunuh siapapun yang lewat. Kayaknya gak bener, tapi ternyata lebih bener. Nah, ini ada rahasia di situ. Apapun yang kita rasakan hari ini, yang kita rasa itu buruk, sebenarnya untuk mendapatkan yang lebih baik. Apa kata Imam Ibn Athaillah? Orang yang tidak tahu rahasia kesehatan, nikmat sehat, akan diberi kesadaran saat nikmat sehatnya hilang. Orang yang tidak sadar nikmat Allah itu ada, Allah akan dia buatkan dia sadar ketika nikmat itu tiada. Pilih mana? Sadar saat nikmat itu ada atau sadar saat itu tiada? Coba contohnya ya, anak-anak muda nih yang alay-alay milenial ini kan kalau pakai motor nggak pakai helm, nggak pakai jaket, malam-malam ngebut, diingetin sama bapak ibunya, nganggapnya apa? Nggak keren gitu ya. Anak gaul, tiba-tiba tabrakan, kepalanya kebentur, berdarah, ada retak. Nyesel nggak dia? Nyesel, ya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita nggak senangi itu justru kadang baik. Maka di Quran kalimatnya umum, walaupun itu tentang ayat perang. Allah mengatakan, asa an tuhibbu syai'an, barangkali siapa tahu kamu senang sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi itu buruk bagimu. Makan jeroan, apa namanya itu Pak, gazebo ya, enak nggak? Enak ya, maklum orang Sumatera. Enak, nikmat. Tapi kalau tiap hari makan, ya belum 30 tahun udah stroke gitu ya. Kenapa? Darahnya ngental di mana-mana, kayak gaji itu Pak, kayak lemak itu. Bagaimana ajaibnya Allah membuat kepala ini 1 cm jalan darahnya tertutup, bisa stroke, bener nggak? Ya. Namun saya udah ketemu banyak orang stroke. Di antara mereka setelah dikasih stroke justru lebih hebat dari kita. Lebih hebat dari kita Pak. Kita yang sehat-sehat ini, ya penghasilannya begitu-gitu aja, hanya bisa mengumrohkan pasangannya atau orang tuanya. Ini sahabat kita ini setelah Allah kasih dia musibah stroke, Allah kasih dia harta yang melimpah ruah, akhirnya setiap tahun mengumrohkan 40 orang. Itu stroke itu baik bagi dia atau buruk? Jadi baik Pak bagi dia ya. Kita yang sehat-sehat begini kalah sama dia. Maka saya berpikir tidak semua yang kita lihat buruk dengan mata ini itu buruk di sisi Allah atau menurut orang lain. Jadi dia sendiri cerita, saya itu heran Ustaz ya, semenjak walaupun keadaan begini Allah buka yang lain. Punya santri anak duafa 400-an Pak. Siapa sanggup? Kayaknya punya anak santunan satu aja kayaknya tidak mikir ya. Ini 400 Pak. Allah berkahi hidupnya. Allah berkahi hidupnya. Jadi tidak semua yang kita pikirkan buruk itu buruk. Kembali ke hadis tadi. Ketika Nabi bersabda, antu'mina, kamu percaya kepada takdir Allah, ketentuan Allah. Allah kapan menentukan dunia ini? Sebelum dunia ini ada. Ya, sebelum dunia ini ada. Karena dia telah menentukannya. Nabi bersabda dalam hadis Imam Tirmizi, jaffat ya al-qalam, telah kering tinta Lauh Mahfuz yang mencatat takdir ya. Jadi sudah nggak berubah lagi takdir.
Maka ulama kita membagi takdir jadi dua. Ada takdir yang disebut takdir mu'allaq, yang akan datang disebut mu'allaq. Apa arti mu'allaq? Yang masih digantung. Orang-orang keliru dikira takdir mu'allaq itu bisa dirubah. Enggak, takdir mu'allaq tetap tidak bisa dirubah. Takdir mu'allaq masa depan itu rahasia Allah. Adapun yang sudah terjadi, duduknya kita hari ini di sini, atau kita lahir sebagai orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, orang Batak, orang manapun, itu takdir masih bisa dirubah nggak? Emang ada takdir nggak bisa dirubah, Pak ya? Masih bisa diingkari? Enggak. Siapa yang menentukan itu semua? Allah. Nah, ini disebut takdir mubram. Mubram itu yang sudah sabit, yang sudah berlalu, tidak bisa kita balik lagi. Satu nafas yang baru lewat, itu takdir Allah, itu nikmat Allah. Namun saya punya makna lain tentang takdir. Antu'mina bil qadari, takdir itu saya artikan nikmat. Engkau percaya kepada nikmat Allah. Kita pakai riwayat Abu Hurairah, kullihi, semuanya, bahkan dalam keburukan menurut pikiran kita itu ada nikmat di situ. Orang sakit dapat nikmat, Pak. Apa nikmatnya? Sabar. Ya. Orang susah dapat nikmat. Apa nikmatnya? Sabar. Sabar itu bahasa Arab bertahan. Yang sanggup bertahan hidup di dunia itu orang yang ditempa lebih banyak daripada yang tidak ditempa. Oleh karena itu kami dulu kalau di pesantren, kalau ngaji ya, kalau belajar, itu ada yang disebut riyadhah. Apa arti riyadhah? Latihan hidup sederhana. Maka kalau anak kita khawatir anak kita nggak sanggup menghadapi hidup, santriin dia, Pak. Karena di pesantren ada namanya puasa Senin Kamis, ada puasa Zulhijjah. Kita dilatih untuk mengurangi makan. Contoh lain, tidur di saat kita ngantuk itu nikmat nggak? Iya, benar nih. Tidur itu nikmat nggak? Yang tidur malam tadi nikmat nggak, Pak? Oke, ini kayaknya nggak sadar kalau tidurnya nikmat ya. Kalau ada orang nggak bisa tidur, kita sebut penyakitnya apa? Insomnia. Menurut yang sakit, dia lebih dapat keburukan. Bapak Ibu yang mulakan Allah, saya pernah cerita berkali-kali, Sufyan bin Uyainah bertemu bidadari di mimpinya, tidak bisa disentuh. Kenapa? Kurang maharnya. Si bidadari mengatakan apa? Mas Sufyan, maharmu ketinggalan. Apa? Tahajud malam hari. Maka dia bangun, lalu dia berkata, bersumpah, demi Allah aku tidak akan tidur lagi malam hari. Bagi dia tidur itu nggak nikmat, Pak. Bagi Imam Sufyan, berarti kata nikmat itu tergantung cara berpikirnya. Jam 3, jam 4 kita duduk bangun zikrullah lebih nikmat atau tidur? Yang mana yang lebih nikmat? Tergantung zikirnya udah terlatih atau belum. Udah terlatih belum zikirnya? Insya Allah berarti belum yakin, Bu. Kita tidak menikmati zikir karena tidak tahu cara menikmatinya. Nabi bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling nikmat, gitu terjemahan bebasnya, adalah la ilaha illallah. Kenapa waktu zikir tadi ada yang kabur? Karena dia nggak menikmati zikir. Apalagi sudah kena virus zikir kenceng-kenceng pada sholat bid'ah, itu dah nggak bisa menikmati, Pak. Kita lewat nih, ada rumah makan. Rumah makannya enak aslinya, tapi teman kita bilang, Ustaz, jangan di situ. Kenapa? Itu rumah makannya nggak enak. Nggak enak. Kenapa? Orangnya nggak beres, nggak bersih. Akhirnya kita kalau coba ke sana, pikiran kita nggak nyaman. Ada lalat satu, kita bilang, wah bener nih, kotor nih. Padahal di rumah makan yang lebih bagus, lalatnya tetap banyak. Cuma karena merasa tidak ada kata-kata jorok sebelum ke sana, nggak ada asumsi buruk. Nah ini, orang tidak menikmati zikrullah, kadang-kadang dapat virus
virus bid'ah. La ilaha illallah. Wah, mikir dia, ini ngapain Allah kok diteriak-teriakin gitu ya. Nah ini karena tidak paham. Nikmat bagi orang yang faham, tapi tidak nikmat bagi orang yang tidak faham. Maka kenikmatan dalam memahami takdir itu tergantung ngajinya ke orang yang tepat. Ya, belajarnya kemana? Nabi itu mengajarkan untuk menikmati semua takdir. Apa kata beliau? Jika dapat baik, syukur, syukur bagus baginya, baik baginya. Jika dapat keburukan, sabar, sabar baik baginya. Baik itu nikmat. Baik itu nikmat. Jadi mulai pagi ini silakan nikmati takdirnya ya. Menikmati takdir beda dengan menunggu takdir. Rezeki contohnya. Rezeki itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kadang kamu yang mengejarnya, kadang dia yang mengejarmu. Setiap hari Pak begitu. Sebagai contoh, kita punya toko. Di toko kita cuma nunggu. Benar nggak? Nanti siapa yang datang? Kalau Bapak ke Tanah Abang, ada lantai tertentu itu jualan batik semua Pak. Jualan batik semua. Mereka cuma menjemput sampai ke toko, separuh jemputan. Habis itu nunggu pasrah kepada Allah. Sebanyak itu toko, kadang-kadang si pembeli nggak senang yang dekat tangga, yang dekat lift. Senangnya yang mana? Yang paling belakang. Siapa yang gerakin itu? Jadi takdir itu emang Allah yang ngatur, nggak mesti berdasarkan hitung-hitungan ini. Oleh karena itu saya tidak terlalu terobsesi menjadi orang sukses dan mencerita orang sukses. Kenapa? Jalan sukses kita beda-beda. Ya, jadi jangan terlalu nyesek Pak kalau ada training motivasi biar menjadi sukses. Kan macam-macam ya. Sekian cara mengait rezeki, wah macam-macam lah ya. Training begitu kan digandrungi orang. Kalau ngaji-ngaji begini kan ya orangnya begini aja ya, separuh masjid paling ya. Tapi kalau training cari rezeki Pak, banyak yang datang. Kenapa? Orang pengen mencari jalan pintas, nggak sabar ya. Nah, Bapak Saudara makan Allah, maka boleh kita simpulkan bahwa mengimani takdir itu artinya mengimani, mempercayai ilmu Allah, bahwa Allah telah menentukan sesuatu bagi kita. Baik buruk itu persepsi, tapi di sisi Allah semuanya baik. Jika kita beriman, maka tidak ada kata buruk, semuanya jadi baik. Ya, itu akidah Ahlussunnah yang kita yakini dari dulu sampai hari ini. Begitulah Rasulullah, begitulah para sahabat. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ada diskusi. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.